Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hasan Ahmadi dari Prodi atau Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Mahasiswa IAIN Surakarta. Saya berasal dari Kota Sragen, tepatnya di Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Saya di sini sebagai mahasiswa PLP2 ya. Itulah cukup untuk sedikit perkenalannya. Di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang mata pelajaran Quran Hadis kelas 10. Materi pada siang hari ini yaitu kebenaran penurunan Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Adapun tentang kaifiat turunnya Al-Quran terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, sekaligus lengkap dari awal hingga akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur selama 20, 23, atau 25. Itu berdasarkan pada perbedaan Rasulullah menetap di Mekah setelah beliau menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun, 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap malam Lailatul Qadar itu diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah Al-Quran permulaannya itu turunnya pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan setelah itu secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Dalam umumnya itu Al-Quran diturunkan ya dalam waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Yaitu waktu mulai dari 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai tahun 10 Hijriah, atau yang terakhir itu dalam Haji Wada. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara malaikat Jibril, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. Al-Alaq ayat 1 yaitu yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Yang selanjutnya adalah pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan ayat Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf. Dalam proses penulisan Al-Quran terdapat 3 masa. Yang pertama adalah masa Rasulullah SAW. Pada masa ini terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al-Quran, yakni Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, dan lain sebagainya. Pada masa ini pengumpulan Al-Quran dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama itu Al-Jam'u fis Sudur. Para sahabat langsung menghafalkan di luar kepala setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu. Hal ini bisa dilakukan oleh mereka dengan mudah terkait dengan kultur budaya orang Arab. Yang kedua adalah Al-Jam'u fis Sutur, yaitu wahyu turun kepada Rasulullah ketika beliau berumur 40 tahun, yaitu 12 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian wahyu terus-menerus turun selama waktu 23 tahun berikutnya, di mana Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam setiap turun wahyu kepadanya, beliau selalu membacakannya kepada para sahabat secara langsung dan menyuruh mereka untuk menghafalkannya atau menuliskannya. Itu penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Yang pada masa kedua itu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq terdapat perang melawan orang-orang murtad, yaitu di pertempuran Yamamah. Perang ini terjadi pada tahun 12 Hijriah, yakni perang melawan pengikut Musailamatul Kadzab yang mengaku dirinya sebagai nabi baru. Akibat dari perang ini mengakibatkan 70 orang penghafal Al-Quran meninggal dunia atau gugur dalam perang. Akibat banyaknya penghafal Al-Quran yang terbunuh, hal ini membuat Umar bin Khattab risau tentang masa depan Al-Quran. Sebab itu beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar ragu-ragu untuk melakukan tugas itu karena dia belum mendapat wewenang dari Rasulullah SAW. Secara jelas keraguan ini nampak ketika Abu Bakar berdialog dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar berkata, "Bagaimana aku harus memperbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Sambil balik bertanya, "Demi Allah," kata Umar, "ini adalah perbuatan yang sangat baik dan terpuji." Hingga pada akhirnya Abu Bakar menyetujuinya. Kemudian beliau menugasi Zaid bin Sabit, salah satu mantan juru tulis pada masa Rasulullah SAW, untuk menuliskan. Yang ketiga adalah masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Quran yang disebabkan oleh perbedaan dialek antar suku antar daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman, sehingga ia mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Standar tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan standarisasi ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan diperintahkan untuk dimusnahkan atau dibakar. Dengan proses ini, Utsman berhasil mencegah bahaya laten terjadinya perselisihan di antara umat Islam di masa depan dalam penulisan dan pembacaan ayat Al-Quran. Itulah sedikit tentang materi pada siang hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.